Pak Nurul Gufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. PDI Perjuangan memecat Tia Rahmania dari keanggotaan jelang pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 1 Oktober 2024. Kabar Tia Rahmania dipecat PDIP diketahui setelah KPU RI merilis keputusan KPU nomor 1368 tahun 2024 pada Senin, 23 September 2024. Keputusan tersebut berisi pengumuman pergantian anggota DPR terpilih PDIP dari Tia menjadi Boni Triana. Boni ditetapkan sebagai anggota DPR terpilih karena berasal dari daerah pemilihan, Dapil, yang sama dengan Tia, yaitu Banten I dan memperoleh suara terbanyak kedua sejumlah 36.516 suara. Pemecatan oleh PDIP membuat Tia batal dilantik menjadi anggota DPR periode 2024 hingga 2029. Merujuk laman KPU, Tia yang dipecat PDIP dan batal dilantik menjadi anggota DPR lahir di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada 30 Maret 1979. Selain dikenal sebagai kader PDIP, Tia adalah psikolog sekaligus Ketua DPD Banteng Muda Indonesia, BMI, Banten. Sebelum terjun ke politik, Tia pernah menduduki jabatan sebagai Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban dan dosen program studi psikologi Universitas Paramadina. Diketahui sebelum dipecat PDIP, Tia Rahmania sempat jadi sorotan lantaran sempat mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron soal integritas dalam acara Forum Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan untuk anggota DPR periode 2024 hingga 2029. Dalam siaran acara yang ditampilkan kanal YouTube Lemhanas, kritik tersebut bermula ketika Gufron membahas isu korupsi dan dampaknya terhadap tujuan negara. Saat Gufron memaparkan materi, Tia melakukan interupsi yang mengaku pusing dengan pernyataan pimpinan KPK ini. Ia menilai, Gufron sebaiknya tidak berbicara soal integritas karena ia sendiri melakukan pelanggaran etik di KPK. Tia menegaskan bahwa Gufron bukanlah produk dari anggota DPR terpilih periode 2024 hingga 2029 dan menekankan bahwa korupsi adalah persoalan etika dan moral. Tia juga meminta panitia acara untuk mencari pembicara yang lebih kredibel. Mohon maaf Pak, Bapak bukan produk dari kami. Korupsi itu intinya etika dan moral. Pak, saya adalah salah satu dosen anti korupsi. Pak, izin ya. Pak, terima kasih karena Bapak sendiri. Pak Gufron sendiri yang membuka, ucapnya. Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi etik sedang kepada Nurul Gufron karena terbukti melakukan pelanggaran etik. Gufron dinilai telah menyalahgunakan pengaruhnya sebagai pimpinan KPK untuk memutasi pegawai di Kementerian Pertanian berinisial ADM.